Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tentunya melalui sambungan channel YouTube Al-Huda 99 Channel. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian diberikan umur panjang yang barokah, diberikan kesehatan zahir batin sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan kejembaran rizki, diberikan rizki yang halal yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang mana hal-hal yang membatalkan puasa jumlahnya ada 10. Yang pertama yaitu ma wasola amdan ilal jaufil munfatihi. Ada sesuatu yang masuk dengan secara sengaja melalui lubang al-munfatih yang terbuka. Yang mana lubang yang terbuka al-jauf al-munfatih itu jumlahnya ada 5. Yang pertama lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kubul, dan lubang zubur. Jadi ketika kita sedang berpuasa, memasukkan sesuatu perkara melalui salah satu lubang yang tadi, kalau dengan secara sengaja, maka itu hukumnya membatalkan puasa. Berbeda kalau tidak sengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Seperti kita sedang naik motor, kemudian tanpa disengaja melalui hidung kita ada nyamuk yang masuk, atau melalui mulut kita tanpa disengaja ada nyamuk yang masuk ke dalam. Nah, itu tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Atau misalnya kita lagi mandi, kita sudah hati-hati di dalam mandi kita agar tidak ada air yang masuk ke telinga kita. Tapi ternyata tanpa disengaja ada air yang masuk ke dalam telinga kita. Maka itu tidak membatalkan puasa karena memang tidak disengaja. Atau nasian, kita lupa, maka itu tidak batal puasa karena tidak termasuk disengaja. Seperti kita misalnya lagi puasa, kita lupa, benar-benar lupa. Kita minum, setelah minum baru sadar, astagfirullah, kita ini lagi puasa kok minum. Maka teruskan saja puasa, puasa kita tidak batal dan tidak wajib mengqadha. Sebab puasanya sah, puasanya tidak batal. Teruskan saja puasanya. Ini karena nasian, kondisinya kita melakukannya lupa. Berarti sama saja itu tidak disengaja. Jadi tidak membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa itu tadi disampaikan ilal jaufil munfatih. Jadi jauf al munfatih, jadi lubang yang 5 tadi ya, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, lubang kubul, dubur. Berarti kalau masuknya sesuatu itu bukan dari salah satu lubang yang 5 tadi, maka itu tidak batal puasa. Contoh misalnya kita sakit mata terus meneteskan obat mata. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena bukan dari salah satu lubang yang tadi yang disebutkan ya. Atau misalnya kita memasukkan sesuatunya lewat pori-pori seperti disuntik. Nah, sengaja kita misalnya disuntik. Nah, itu tidak membatalkan puasa menurut jumhur ulama. Sebab kenapa? Masuknya sesuatu itu bukan lewat lubang yang terbuka, bukan melalui salah satu lubang yang tadi sudah disebutkan yang 5 tadi.
Jadi kalau bukan melalui salah satu lubang yang 5, itu tidak membatalkan puasa, ya, seperti itu. Kemudian para sahabat rahimakumullah, perlu diketahui lubang yang 5 tadi mempunyai batasan-batasan. Sampai mana sih batasan yang membatalkan puasa? Nah, kalau di dalam mulut, batasan yang membatalkan puasa itu kalau sudah nyampe awal tenggorokan, awal hulkum di sini. Kalau masih di mulut, itu tidak membatalkan puasa. Seperti kita kumur-kumur. Itu kan ada sesuatu di mulut kita. Kalau memang belum nyampe awal tenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Makanya kita wudhu, kita sedang saum, kan sunat sebelum wudhu kumur-kumur. Silakan, gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Yang penting kumur-kumur kita hati-hati, jangan mubalaghah. Jangan kumur-kumur kita keterlanjuran, akhirnya air ada yang masuk ke awal tenggorokan. Apalagi kalau sampai ke bawah. Jadi kita kumur-kumurnya hati-hati. Kumur-kumurnya hanya sebatas di mulut saja, itu silakan, tidak membatalkan puasa. Terus batasan yang membatalkan puasa di lubang hidung yaitu khoisum. Khoisum itu pangkal hidung, ya, pangkal hidung. Berarti kalau misalnya dari pangkal hidung ke bawah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah nyampe ke pangkal hidung, apalagi sampai ke atas, itu membatalkan puasa. Nah, namun walaupun seperti itu, hendaknya kita lebih hati-hati. Seperti kita memasukkan hal apa saja, kita misalnya masukkan jari, itu hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai kita nanti tidak sadar juga ujung-ujungnya nyampe pada titik yang membatalkan puasa. Kita jaga saja, jangan terlalu dalam, ya. Kalaupun kita perlu, misalnya kita lagi wudhu kan sebelumnya kita misalnya sunat, ya, memasukkan air ke hidung gitu, membersihkan hidung sunat. Maka kalau kita memang mampu memasukkan air ke hidung hanya sebatas di sini, nggak khawatir nyampe ke atas, silakan. Tapi kalau misalnya kondisi kita misal masukkan air ke hidung khawatir misalnya air sampai ke atas, maka lebih baik kita hindari. Khawatirnya apa? Khawatir nanti membatalkan puasa. Daripada kita membatalkan puasa, lebih baik kita meninggalkan sunat, ya, seperti itu. Tapi kalau kita misalnya dengan kehati-hatian, misalnya terus kita menjaga jangan sampai air nyampe pada titik yang membatalkan puasa, itu tidak jadi masalah. Kemudian batas di telinga yang membatalkan puasa itu diumpamakan kalau kita sedang ngobrol berdua terus orang melihat telinga kita. Nah, ini yang kelihat, ini tidak membatalkan puasa. Berarti boleh kita kalau sebatas misalnya lupat-lepit telinga seperti ini, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya sudah ke dalam, itu membatalkan puasa. Seperti itu. Selanjutnya, lubang kubul dan dubur pun tentu kita kan setelah kita qadhil hajat, buang hajat, ya, baik buang air kecil ataupun air besar seperti itu, ya. Nah, ketika kita misalnya membersihkan najis di kubul, di dubur kita, hendaknya kita hati-hati. Jangan misalnya kita memasukkan jari terlalu dalam, khawatirnya membatalkan puasa. Jadi kita cukup seukuran kita butuh membersihkan najis, gitu kan, hati-hati supaya kita tidak masuk pada sesuatu yang membatalkan puasa, seperti itu. Selanjutnya para sahabat rahimakumullah, yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah al-huknatu fi ahadis sabilain, yaitu memasukkan obat ataupun kita berobat tapi memasukkan obatnya melalui salah satu lubang kubul dubur, itu pun membatalkan puasa. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita rangkum dengan nomor 1 pun sudah bisa. Cuman di dalam kitab ini dipisahkan poinnya, ya. Nah, maka kita kalau misalnya mau berobat, memasukkan obat melalui kubul dubur, kan banyak zaman sekarang banyak, ya, yang melalui kubul dubur gitu kan. Nah, maka kita hendaknya laksanakan setelah kita buka puasa aja, setelah maghrib kan, karena nanti membatalkan puasa, seperti itu.
Selanjutnya nomor ketiga yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Berarti kalau muntahnya tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa. Nah, terus perlu diketahui muntahan itu hukumnya najis. Ketika kita misalnya gendong anak, terus anak kita muntah, kena baju, kena misalnya sarung, kena apa saja, itu hukumnya najis, maka wajib dibersihkan. Seperti itu ya, najis hukumnya. Nah berarti muntah yang ada di mulut nih, kita misalnya kebuang nih, sisa-sisa yang ada di mulut hukumnya najis, maka wajib dibersihkan. Cara membersihkannya, kita kumur-kumur, kemudian jangan ditelan, buang. Terus kumur-kumur, buang. Nah itu cara mensucikannya seperti itu. Yang selanjutnya, yang membatalkan puasa, nomor 4, melakukan hubungan suami istri. Wati ya, wati. Kalau bahasa di dalam kitab, wati. Wal khomisu al-wat'u amdan fil farji. Jadi, wati berhubungan badan, jima, itu membatalkan puasa amdan kalau disengaja. Nah mohon maaf, batasannya sampai mana sih yang dikatakan wati atau yang sudah membatalkan puasa? Jadi batasannya, mohon maaf, ini kalau di laki-laki bukan saya jorok menyampaikannya, tapi ini hukum. Kan ada zakar, ada hasapah. Maka yang termasuk jima di sini sudah membatalkan puasa, wati di sini, kalau sudah masuknya hasapah. Berarti nggak mesti semua. Hasapah itu taruhlah kepalanya ya, helmnya itu helmnya. Jadi kalau sudah masuk helmnya, itu sudah membatalkan puasa. Walaupun nggak semua, helmnya saja masuk, itu sudah membatalkan puasa. Kalau misalnya hasapahnya belum masuk, maka itu belum membatalkan puasa. Namun hendaknya kita hati-hati ya. Jangan sampai mendekati ke arah sana. Walaupun dengan istri, suami istri halal, tapi sedang puasa, itu membatalkan puasa. Bahkan hati-hati. Kalau seseorang batal puasa melalui hubungan badan, suami istri melalui jima, wati, itu ada hukum yang berat. 1, wajib qadha. 2, wajib ditakjir. Yang 3, wajib kifarat. Kifaratnya yaitu dengan puasa 2 bulan mutatabi'ain. Jadi puasa terus-menerus selama 2 bulan. Kalau misalnya batal, ulangi lagi gitu kan. Terus harus mutatabi'ain, harus terus-menerus continue 2 bulan. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan yang terus-menerus, yang continue, artinya continue di tetap maghrib buka gitu kan, tapi besok puasa terus selama 2 bulan ya. Kalau misalnya kepotong 1 hari nggak puasa, ngulang lagi seperti itu. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan yang terus-menerus, maka memberi makan atau memberi makanan pokok terhadap 60 miskin. 1 miskinnya yaitu 1 mud. Berarti 60 mud terhadap 60 miskin ya. 1 miskin, 1 mud gitu, seperti itu. Kan berat. Nah maka hati-hati kita jauhi ya. Insya Allah mudah-mudahan kita mampu menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu keluar air mani. Al-ingzalu wa huwa khurujul mani, keluar air mani. Dengan cara apa saja keluar air maninya ya. Tapi amdan, kalau sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak batal puasa dengan keluar air mani kalau tidak sengaja. Contoh seperti dengan ihtilam, mimpi basah. Seseorang misalnya di bulan suci Ramadan, dia sedang puasa, tidur. Pas tidur dia mimpi berhubungan badan. Pas bangun keluar air mani. Nah itu tidak batal puasa. Kenapa? Sebab bukan karena sengaja, bukan disengaja. Maka dia mandi junub seperti biasa, namun hati-hati di mandinya ya, harus hati-hati.
Kemudian lanjutkan puasa, tidak batal puasa, tidak jadi masalah kalau tidak disengaja. Beda kalau disengaja, itu membatalkan puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa nomor ke-6 yaitu haid. Darah yang keluar dari farji wanita dalam tahunan haid, di waktu haid gitu kan, bukan karena ada penyebab yang lain seperti itu ya. Nanti masalah haid insya Allah kita bahas di kesempatan yang lain. Ketika perempuan itu kan keluar haid, awas hati-hati keluar haid. Makanya perempuan ini harus bisa memisahkan darah yang keluar dari farjinya itu apakah darah haid, apakah darah istihadhah, kan banyak haid itu ada darah mutahayyirah kesananya, ada darah wiladah dan lain sebagainya, ada darah nipas gitu kan ya. Perlu mengetahui. Perempuan sedang puasa keluar darah haid, maka langsung otomatis batal puasanya. Dan nanti wajib mengqadhanya. Walaupun contoh misalnya tinggal beberapa jam lagi, tinggal beberapa saat lagi gitu kan. Jam 5 keluar haid, darah haid, maka tetap batal puasanya dan wajib mengqadha walaupun cuman beberapa saat lagi, walaupun cuman 1 jam lagi, setengah jam lagi, tetap itu batal puasa dan wajib mengqadhanya. Terus yang ke-7 nifas. Nifas itu damun kharijun min farjil mar'ati ba'da tamamil wiladah. Darah yang keluar dari farji perempuan setelah sempurnanya melahirkan. Jadi setelah sempurna melahirkan terus keluar darah, itu namanya darah nifas. Nah, ketika perempuan mengeluarkan darah nifas, maka itu batal puasanya ya. Selanjutnya nomor 8 yang membatalkan puasa itu melahirkan, wiladah. Melahirkannya mutlak. Maksudnya mutlak di sini ima sempurna udah 9 bulan atau keguguran ya, baru berapa bulan gitu. Keguguran pun sama, itu membatalkan puasa. Selanjutnya nomor 9 yang membatalkan puasa itu gila majnun. Nah, itu membatalkan puasa. Walaupun jununnya, gilanya itu sebentar. Bahasa di kitab yang lain walau lahdotan, walaupun sebentar. Nah, maka itu tetap hukumnya batal puasa. Selanjutnya yang membatalkan puasa itu adalah nomor 10 murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Ima murtadnya melalui ucapan ataupun i'tikad hati ataupun misalnya perbuatan. Maka kalau seseorang keluar dari Islam maka batal puasanya. Ketika dia sedang puasa contoh keluar dari Islam, batal puasanya dan nanti wajib untuk mengqadha idza aslama. Ketika dia balik lagi ke Islam wajib dia mengqadhanya, seperti itu. Nah, itu 10 yang membatalkan puasa. Namun para sahabat rahimakumullah, perlu diketahui masalah hilang akal di dalam bab puasa itu dibagi beberapa martabat ya. Kalau misalnya orang hilang akalnya sebab junun, sebab gila, maka itu batal puasa walaupun gilanya sebentar. Itu membatalkan puasa walaupun gilanya sebentar. Tuh. Terus kalau misalnya orang hilang akalnya akibat pingsan, maka kalau pingsannya cuman beberapa waktu, pingsannya hanya sebagian hari, itu tidak membatalkan puasa. Ada orang sedang puasa pingsan, cuman 1 jam, pingsannya cuman 2 jam, itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau pingsannya seharian penuh, pingsannya seharian menghabiskan hari, dari pagi sadar-sadar misalnya maghrib, nah itu mah membatalkan puasa. Selanjutnya, kalau orang hilang akal seperti dengan penyakit igma seperti ayan, epilepsi seperti kayak gitu ya, itu pun sama seperti pingsan. Jadi kalau misalnya cuman beberapa jam, beberapa saat, tidak menghabiskan 1 hari gitu kan ya, itu tidak membatalkan puasa. Namun kalau misalnya ayannya, epilepsinya itu misalnya menghabiskan siang, artinya
dari pagi sampai maghrib, nah itu membatalkan puasa. Kemudian hilang akal penyebabnya tidur. Nah ini mah mutlak, tidak membatalkan puasa. Mau seharian penuh, mau sebentar, itu tidak membatalkan puasa ya. Seperti itu, orang misalnya tidur dari pagi, dari setelah subuh, itu kan dari subuh bangun-bangun maghrib, tidak membatalkan puasa ya. Tidurnya sebentar tidak membatalkan puasa. Jadi hilang akal akibat tidur mah itu mutlak tidak membatalkan puasa, seperti itu ya. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita mampu menghindarinya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berharap tentunya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di fat selanjutnya nanti Al-Fakir akan menyampaikan resiko-resiko ketika kita tidak berpuasa. Ya, seperti itu. Karena ketika seseorang membatalkan puasanya, kan ada yang wajib qadha, ada yang wajib fidyah, ada yang wajib qadha dan fidyah, dan selanjutnya dan seterusnya. Nanti insyaallah kita bahas, mudah-mudahan kita panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja para sahabat rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.